Shalom, Bapak Ibu, Saudara, dan rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita diberi kesempatan untuk datang menghadap hadirat Tuhan melalui ibadah kita, ibadah virtual di pagi ini. Sebelumnya, mari kita angkat satu pujian dari lagu Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau adalah pencipta alam dan serta isinya, memelihara dan memberikan segala kebutuhan kami. Pagi ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, bersujud, mau berteduh di bawah kuasa firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan, memberikan hikmat dan pengertian, bahkan kekuatan kepada kami yang boleh melakukan firman Tuhan. Hamba-Mu juga dengan segala kelemahannya yang kuasai Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan segala dosa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan anak kami sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi ini diangkat dari kitab Habakuk pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kedaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau diam ini? Apabila orang fasik adalah orang yang lebih benar dari dia, Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kain, ditangkap dengan bukatnya, dan dikumpulkan dengan bayangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk bukatnya, dan dibakarnya korban untuk bayangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu memulus pedangnya
dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Saudara dan anak kami sekalian, tema kita pagi ini hidup yang penuh dengan pertanyaan. Hidup yang kita jalani penuh dengan berbagai pertanyaan. Kadangkala kita menemukan jawabannya, namun lebih sering pertanyaan tersebut tidak kita temukan jawabannya. Karena itu kita mengeluh atas pertanyaan yang tanpa jawaban itu. Nabi Habakuk juga mengalami hal yang sama. Pertanyaan Nabi Habakuk dalam benaknya adalah, mengapa Tuhan sering terlihat berbeda dalam menghadapi kejahatan? Di manakah keadilan Tuhan? Dalam keluhnya berikut kepada Tuhan, Habakuk bertanya, mengapa Tuhan harus menggunakan bangsa Babel untuk menghukum Yehuda? Mengapa Tuhan harus menggunakan bangsa yang lebih jahat dari Yehuda? Padahal bangsa Babel bertindak dengan kejam dan tanpa belas kasihan terhadap bangsa-bangsa yang menaklukkannya. Dalam perspektif sang Nabi, sulit sekali baginya untuk melihat mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupan umat pilihannya yang menurutnya lebih baik dari bangsa Babel yang kecil itu. Habakuk adalah salah satu kitab doa yang paling lengkap di antara semua kitab Nabi kecil. Kenapa? Karena isinya tentang doa semua. Iman Habakuk adalah iman yang nyata, yang juga menjadi pergumulan doa orang percaya di sepanjang abad dan zaman. Seringkali di dalam perjalanan pergumulan iman kita, saudara dan saya menghadapi liku-liku iman yang begitu sulit. Banyak hal yang kita tidak mengerti kenapa bisa begini dan kenapa bisa begitu. Kita semua tahu realitas seringkali tidak sama dengan teori. Demikian juga yang dihadapi oleh Habakuk. Habakuk bergumul dan menangisi bangsanya. Menangis karena menginginkan orang-orang bertobat. Menangisi zaman untuk mengejar kesucian hidup. Sedangkan manusia sekarang apa yang ditangiskan? Menangis karena kurang kaya. Menangis karena tidak mendapat pekerjaan yang bagus. Menangis karena sakitnya tidak sembuh-sembuh. Menangis karena kurang cantik. Menangis karena tidak mendapat jodoh seperti yang ia inginkan. Kalau kita hanya menangis dan menuntut Tuhan untuk menjawab keinginan kita seperti ini, namun kita tidak pernah menangisi dosa-dosa kita, maka kita adalah Kristen yang beriman benar. Habakuk bukanlah demikian. Habakuk memiliki iman yang begitu baik. Walaupun begitu tidak menjamin Habakuk akan mengerti kehendak Allah secara menyeluruh. Keinginan Habakuk adalah ingin begitu suci pertobatan bangsanya, namun sekali lagi fakta berkata lain. Habakuk mau bangsanya mengalami kebangkitan kembali. Sama halnya saat ini dunia menginginkan hal yang sama. Namun yang terjadi justru Tuhan mengizinkan ada teroris, ada COVID-19 yang banyak mematikan manusia. Dunia saat ini sedang dilanda berbagai kejahatan. Materialisme, seks bebas, aborsi, dan pembunuhan merajalela. Bagaimana respon kita menghadapi seperti ini? Jawabnya, mari kita menginspirasi doa Habakuk, yaitu memuji Tuhan. Jika kita menaikkan doa, sebaiknya kita harus terlebih dahulu menyampaikan pujian kepada Tuhan. Banyak cara untuk memuji Tuhan. Kita percaya hati orang Kristen telah disentuh oleh anugerah, tidak akan kesulitan untuk memberi pujian kepada-Nya.
Berikut cara Habakuk memuji Allah. Yang pertama, ya Allah, dari dahulu Allah, yang berarti menyatakan sifat kekekalan Allah. Allah kita sungguh luar biasa. Sebelum semuanya ada, Allah sudah ada. Daud di dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 2 berkata, Tuhan, Engkaulah tempat pertemuan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Allah telah ada dan mencipta. Kalau Allah kita kekal, maka orang percaya juga kekal abadi. Itulah sebabnya Habakuk mengatakan tidak akan mati kami. Kita perhatikan sampai di sini, Habakuk kelihatannya mengerti bahwa umat Tuhan tidak mungkin akan dibinasakan. Atau arti lain, penghukuman yang dialami umat Tuhan hanyalah bersifat sementara. Yesus Kristus yang adalah Raja Anugerah atau the King of Grace mengatakan sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Yang kedua dikatakan Allah yang Maha Kudus atau suci. Allah yang suci berarti Allah yang sejati. Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus sebagai satu-satunya Raja Penyelamat dan yang tidak ada yang lain. Yang ketiga dikatakan Allah Gunung Batu, yang mengartikan jaminan keselamatan dan perlindungan. Daud yang hidup di dalam bahaya besar karena terus dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya, menulis ayat yang begitu indah. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkanku dari kekerasan. Secara tidak langsung kitab Habakuk juga membicarakan Yesus Kristus yang adalah batu karang rohani. Yesus Kristus yang pekerjaannya adalah penyelamat jiwa manusia yang telah memberi jaminan keselamatan yang pasti. Mungkin saat ini kita masih banyak pertanyaan tentang berbagai hal yang kita alami. Kita belajar dari Habakuk, memiliki iman yang kokoh terhadap Tuhan, memuji Tuhan dalam seluruh pergumulan apapun yang dialami, selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa yang tulus yang dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepada-Mu untuk firman Tuhan yang boleh sampai kepada kami. Dalam hidup kami saat ini di tengah-tengah banyak hal, kami selalu banyak bertanya, tetapi kami yakin bahwa Tuhan adalah Maha Adil, Tuhan adalah Maha Kasih, bahwa Tuhan akan melindungi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Mari Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak kami yang masih belajar secara daring. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, kesehatan dan kekuatan, sehingga apa yang mereka pelajari itu akan berguna kelak di masa depan mereka. Kami serahkan juga seluruh warga Kalang Kudus. Tuhan yang melindungi kami, baik badan pengurus, direktur pelaksana, kepala bidang, kepala sekolah, bahkan semua guru-guru dan karyawan. Tuhan yang terus memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Terpuji termuliakan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, ampuni kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak kami sekalian. Tuhan Yesus memberkati.